Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam acara siaran rohani My Salva Podcast Kor 4 Surabaya. Saya selaku Opsir Kor 4 Surabaya menyampaikan bahwa pada bulan Juni ini, minggu terakhir, kami mendapat mutasi ke Sulawesi Tengah, yaitu Palu. Tepatnya di klinik dan Korops Ampera, Divisi Palolo. Nah, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Bala Keselamatan Kor 4 Surabaya dan juga para pemirsa online yang dengan setia mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pagi ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sebab sepanjang malam ketika kami beristirahat, Allah telah menjagai kami. Dan pagi ini kami kembali lagi bangun dengan tubuh yang diberkati. Kami akan membaca firman-Mu pagi ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, supaya firman-Mu dapat menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Yosua 1, ayatnya yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu hidup dengan optimis. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, tidak jarang kita diperhadapkan dengan masalah ataupun kegagalan. Nah, dalam hal ini, sikap optimis sangat dibutuhkan. Mengapa, saudara? Ya, supaya kita bisa bangkit lagi. Bangkit dari keterpurukan. Menurut MC Guinness, ciri khas dari optimis adalah tidak kaget menghadapi kesulitan. Berusaha mencari penyelesaian atau pemecahan atas kesulitan yang dihadapi. Yakin bahwa masa depan ada. Selalu bergembira saat menghadapi kesulitan. Suka memberikan kabar baik. Banyak orang akhir-akhir ini merasa sangat pesimis dengan hidupnya. Apalagi pelbagai persoalan ekonomi dan lainnya tampak kian memberatkan. Bahkan sebagian orang juga beranggapan bahwa kejadian atau situasi saat ini penuh dengan tekanan. Saya mengerti semua pernyataan ini karena suatu kondisi yang memang
banyak terjadi di masyarakat saat ini. Baik itu dalam golongan bawah, menengah, bahkan tidak luput golongan kelas atas. Tapi kita tidak boleh pesimis. Coba lihat beberapa contoh tokoh Alkitab yang pada mulanya mereka juga orang-orang yang pesimis. Seperti Yeremia. Yeremia adalah pahlawan Allah yang luar biasa. Tetapi pada mulanya dia adalah seorang yang pesimis. Yeremia berkata, "Maka aku menjawab, Tuhan, Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Yeremia 1 ayatnya yang ke-6. Tidak pandai bicara dan keadaan dia yang masih muda yang menjadikan Yeremia harus pesimis dengan segala rencana yang sedang Allah kerjakan di dalam hidup. Kadang yang menjadi masalah kita, saudara, adalah karena tidak taat akan perintah Tuhan dan tetap keras kepala. Selanjutnya Yesaya. Yesaya keturunan dari bangsa yang najis bibir. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Yesaya 6 ayatnya yang ke-5. Saudara, saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, suatu kondisi yang memang secara psikologi benar, suatu lingkungan yang tidak baik akan menghasilkan orang-orang yang kurang baik juga. Banyak dari kita juga berkata, "Tuhan, saya ini orang berdosa. Dosa saya sudah bertumpuk. Mana mungkin Tuhan mau mengampuni dosa saya?" Persoalannya, maukah dan siapkah kita melayani Tuhan? Seperti yang Yesaya katakan, "Ini aku, utuslah aku." Kemudian Musa. Musa adalah hamba Allah yang kehidupannya dilatar belakangi oleh hikmat dan gaya hidup orang Mesir. Kebutuhan apapun yang dia inginkan akan sangat mudah dia dapatkan. Seluruh rakyat juga tunduk dan hormat akan semua titah dan perintahnya. Hingga pada suatu hari dia harus lari dan meninggalkan tanah Mesir hanya karena dia membela orang sebangsanya. Kemudian selanjutnya Yosua. Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, di pasal pertama kita Yosua, kita melihat bagaimana Tuhan menugaskan ia untuk memimpin bangsa Israel. 3 kali Tuhan menegaskan agar Yosua menjadi kuat dan teguh. Nah, sebagai pemimpin, Yosua membutuhkan dukungan langsung daripada Tuhan, yang merupakan sumber kekuatan. Hal ini sudah terlihat di kitab Bilangan 13 ketika Yosua ditugaskan oleh Musa sebagai pengintai tanah Kanaan. Dari 12 pengintai, 10 bersikap pesimis, dan hanya Yosua dan Kaleb yang optimis. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang optimis? Caranya adalah pertama, bersyukur. Rasa syukur kadang terabaikan oleh setiap manusia.
Padahal perintah untuk bersyukur sudah ada. Rasa syukur bisa membangkitkan sikap optimis dalam menghadapi segala hal. Bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang optimis? Caranya adalah selain bersyukur. Yang kedua adalah mengubah sudut pandang kita. Apabila seseorang selalu memandang sesuatu dengan negatif, maka akan sangat jauh dari optimis. Begitupun sebaliknya. Lalu yang berikut. Caranya agar kita menjadi orang yang optimis adalah berani untuk bermimpi. Orang yang optimis adalah orang yang berani untuk bermimpi meski mungkin mendapat cibiran dari orang-orang. Tapi orang yang positif tak akan menghiraukannya. Lalu yang terakhir, untuk bisa kita renungkan pagi ini adalah selalu berpikir positif. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang optimis akan memiliki pikiran yang positif. Apapun yang terjadi akan dihadapi dengan positif. Dengan begitu hidup yang dijalani akan terasa ringan. Akhirnya saya mau mengatakan, janganlah pesimis dan mengandalkan hidupmu dengan kekuatan sendiri. Tetaplah bersandar kepada Tuhan, kepada kekuatan Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan dan berdoa memohon penyertaannya. Niscaya kita akan dikuatkan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu. Karena kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu. Kami telah dibekali oleh firman-Mu. Kami telah dikuatkan oleh firman. Firman-Mu pagi ini mengingatkan kepada kami supaya kami hidup dengan optimis. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan memberi kekuatan bagi kami. Tuhan memberi pemeliharaanmu atas hidup kami. Engkau menyertai kami. Engkau memberkati kami. Dengan berani kami berkata, kami tidak takut lagi. Sebab Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau menyertai kami. Sebagaimana Engkau menyertai Yosua. Bapa di sorga, pagi ini hamba berdoa. Menyerahkan kepada Tuhan seluruh jemaat Korum 4 Surabaya. Bahkan saudara-saudara seiman, siapapun yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kiranya kekuatan daripada Tuhan ada pada mereka. Kiranya Tuhan meneguhkan iman mereka. Kiranya Tuhan menyertai mereka kemanapun mereka pergi dan berada. Sebagaimana Engkau sudah menyertai hamba-Mu Yosua. Inilah keyakinan hamba untuk kami sekalian. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi saudara-saudari hamba yang saat ini sedang diperhadapkan dengan pergumulan hidup. Apapun pergumulan mereka saat ini Tuhan, hamba memohon kepadamu kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka.
menolong mereka, memberikan jalan keluar atas pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini. Bapa dalam sorga, pagi hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa hamba-Mu. Hamba mohon berkat-Mu untuk semua jemaat Koram 4 Surabaya dan seluruh pemirsa online yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Kiranya damai sejahtera-Mu, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pertolongan, penghiburan dan persekutuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kami semua dari saat ini sampai selalu terus. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Takkan kau sakiti diriku, cintamu pelita terangi setiap jalanku, langkah kakiku, selamanya kasih setiamu. Meski seringkali ku salah untuk melangkah, pilih jalanku, tetap kau bimbingku untuk kembali. Tak akan mungkin ku pergi setelah semuanya ini, ku balas dengan imanku. Entah apa yang kau lihat dariku, tak layak ku terima anugerah atas salahku. Saat hatiku tersentuh oleh besarnya cinta-Mu, sirnalah semua dukaku.